Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Naufal dari kelas MJ204 eh, akan melakukan presentasi untuk mata kuliah pasar dan lembaga keuangan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan mempresentasikan untuk materi infografis dengan judul OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Baik, langsung saja kita menuju materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas kondisi pasar modal di Indonesia. Baik, kita lihat dulu dari grafiknya ya. Di sini ada IHSG yang meningkat sebesar 4,09 year to date, yaitu pada tanggal 30 Desember menjadi 6.850,62 rupiah. Lalu dana penghimpunan juga meningkat menjadi 267,73 triliun. Lalu nilai aktiva bersih reksadana mengalami sedikit penurunan. Dan yang menjadi poin di sini yaitu peningkatan pada emiten baru ya, yang baru melantai di bursa pasar modal Indonesia itu ada 71 emiten baru, yaitu di mana merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru di Indonesia ya, pasar modal Indonesia. Dan berdasarkan infografis tersebut, pada tahun 2022 pasar modal di Indonesia mencapai pencapaian penting dengan jumlah investor yang mencapai 10,31 juta. Jadi peningkatan ini tuh didorong oleh kemudahannya akses masyarakat dengan disediakannya platform untuk melakukan eh, terjun ke pasar modal, seperti aplikasi-aplikasi yang mempermudah untuk jual beli di pasar modal, gitu, melakukan transaksi. Lalu selanjutnya adalah kondisi perbankan di Indonesia. Nah, kita lihat untuk kredit perbankan ini tumbuh sebesar 11,16% year on year, dana pihak ketiga 8,78% year on year, kredit investasi 13,15, kredit modal kerja 11,27, kredit konsumsi 9,10%. Nah, untuk perbankan sendiri tuh mencapai pertumbuhan yang bagus ya, karena di sini pertumbuhannya cukup besar. Lalu ada kredit restrukturisasi COVID yang mengalami penurunan dan jumlah nasabahnya juga turun jadi 2,47 juta nasabah. Berarti ini adalah menunjukkan kondisi ekonomi yang membaik ya. Jadi nasabah yang bisa membayar kewajibannya dengan sepenuhnya itu menjadi meningkat. Lalu di sini ada capital adequacy ratio juga naik. Lalu aset lancar ke dana pihak ketiga dan lain-lain, retur aset juga naik atau stabil, dan kredit bermasalah ini ada penurunan ya, NPL gross-nya tuh menjadi 2,65% pada bulan November 2022. Jadi untuk secara keseluruhan kondisi perbankan di Indonesia pada November 2022 ini berada dalam posisi yang kuat dengan pertumbuhan kredit yang solid, peningkatan likuiditas melalui dana pihak ketiga, dan penurunan kredit restrukturisasi COVID yang menunjukkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap sektor perbankan. Selanjutnya ada industri keuangan non-bank.
beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, yaitu ada pendapatan premi tumbuh ya 0,44 year on year, piutang pembiayaan, lalu ada aset dana pensiun, ada vintage. Ini yang mungkin yang menyebabkan peningkatan di industri keuangan non-bank itu karena vintage peer-to-peer ya, sudah lending. Vintage peer-to-peer lending ya untuk mempermudah platform untuk mempermudah pembiayaan. Jadi meningkatkan sektor industri keuangan non-bank. Lalu di sini juga ada RBC ya, risk based capital, untuk asuransi jiwa, untuk asuransi umum, dan gearing rasio. Lalu ada NPF perusahaan pembiayaan. Jadi berdasarkan infografis tersebut, kondisi industri keuangan non-bank di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan sehat. Secara keseluruhan, kondisi industri keuangan non-bank di Indonesia pada November 2022 menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan terkendali, dengan permodalan yang kuat dan rasio utang yang terjaga. Meskipun beberapa indikator tumbuh dengan laju yang berbeda, keseluruhan industri menunjukkan ketahanan yang baik terhadap kondisi ekonomi yang mungkin berfluktuasi. Lalu di sini ada uraian singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan untuk tahun 2022. Ini ada kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Lalu untuk ininya kita rangkum ya. Yang pertama ada stabilitas sektor keuangan. OJK berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dengan memperkuat ketahanan industri dan meningkatkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk relaksasi restrukturisasi kredit, lalu penguatan infrastruktur sektor keuangan, dan penguatan regulasi untuk mendukung akses masyarakat terhadap produk atau layanan keuangan. Lalu ada peningkatan literasi dan inklusi keuangan. OJK melakukan berbagai program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan seperti survei nasional, peluncuran mobil edukasi keuangan, program desa cakap keuangan, dan edukasi digital melalui Learning Management System atau LMS dan media sosial. Lalu penguatan pengawasan dan integritas pasar. OJK melakukan penguatan pengawasan integritas pasar serta sektor keuangan seperti mendukung penerapan standar base reformasi, penerbitan regulasi untuk industri vintage, peer-to-peer lending, dan pemantauan terhadap kinerja tenaga pemasar atau agen asuransi. Lalu peningkatan governance atau kebijakan. Lalu ada dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Misalnya Indonesia Vintage Summit, Bulan Vintage Nasional, serta meluncurkan inisiatif seperti chatbot OJK dan program capacity building subtech dan retech OJK. Lalu ada upaya enforcement atau penegakan hukum. OJK ini memperketat ya kebijakannya untuk melakukan berbagai tindakan penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan integritas pasar keuangan, termasuk penegakan ketentuan modal inti bank umum dan penindakan terhadap entitas pinjol atau pinjaman online yang ilegal. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, literasi, integritas, dan inovasi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Lalu selanjutnya ini ada program edukasi dan perlindungan konsumen di tahun 2022. Ini ada 1.897 edukasi keuangan dengan 9,1 juta peserta. Lalu ada inklusi keuangan, lalu ada 482 tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD
dengan 1.360 program kerja. Lalu di tahun ini ada 14.764 pengaduan dan 17.960 iklan sektor jasa keuangan yang dipantau. Dan ada ditemukan 426 iklan melanggar ketentuan yang berlaku. Dan OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada POJK. Lalu program edukasi dan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2022 menunjukkan komitmen yang kuat dan meningkatkan literasi keuangan. Ini adalah beberapa edukasi keuangan yang komprehensif dan inklusif ya. Yang pertama ada peningkatan kesadaran pengetahuan. Jadi program edukasi keuangan yang mencakup berbagai kegiatan seperti takso, konten digital, dan edukasi langsung menunjukkan upaya signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan. Dengan 1.897 kegiatan dan 9,1 juta peserta, cakupan program ini sangat luas dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Lalu OJK juga melakukan pendekatan beragam ya untuk edukasi keuangan ini. Jadi menggunakan berbagai media seperti konten digital dan ada kendaraan di Molek Edutainment menunjukkan fleksibilitas dan inovasi dalam menyampaikan edukasi. Ini penting untuk menjangkau audiens yang beragam, baik dari segi usia maupun lokasi geografis. Untuk pelindungan konsumen ini ditingkatkan ya. Misalnya penindakan terhadap entitas ilegal, tindakan tegas terhadap pinjaman online ilegal, atau investasi ilegal, gadai ilegal. Jadi ini tuh menunjukkan keseriusan OJK dalam melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan. Lalu penguatan regulasi ya. Jadi penerbitan peraturan OJK nomor 6 tahun 2022 tentang pelindungan konsumen mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan pelindungan yang memadai. Ini adalah langkah penting dalam menyeimbangkan kepentingan antara penyedia layanan keuangan dan konsumen. Lalu inklusi keuangan yang signifikan. Yang pertama ada program inklusi yang berdampak. Program seperti satu rekening, satu pelajar atau kejar, dan rekening pembiayaan melawan rentenir atau KPMR. Menunjukkan hasil yang signifikan dengan jutaan rekening baru dan penyaluran kredit yang besar. Ini membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang esensial untuk membangun ekonomi inklusif. Lalu fokus pada kelompok rentan. Edukasi keuangan yang ditujukan pada kelompok rentan dan program desa cakap keuangan menunjukkan perhatian khusus terhadap mereka yang mungkin kurang terlayani atau kurang mengerti untuk keuangan formal. Jadi ini penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Terus juga OJK melakukan penguatan infrastruktur dan teknologi. Yang pertama ada transformasi digital. Jadi upaya untuk memperkuat infrastruktur digital seperti pengembangan sistem informasi dasar efek syariah atau SIDES dan implementasi papan New Economy. Lalu keamanan cyber. Kebijakan ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum adalah langkah proaktif dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin meningkat. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan. Jadi program edukasi dan perlindungan konsumen yang dilaksanakan OJK pada tahun 2022 sangat komprehensif dan beragam ya, macam-macam, cakup berbagai aspek yang diperlukan. Upaya ini menunjukkan dedikasi yang kuat untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, inklusif, dan berdaya tahan. Namun keberlanjutan dan peningkatan program ini harus dilakukan. Jangan sampai terhenti di tengah jalan, jadi program yang gagal. Karena tantangan terus berkembang di jasa sektor keuangan. Lalu opini tentang kebijakan OJK. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 sangat komprehensif dan berfokus pada berbagai aspek penting untuk menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan responsivitas OJK terhadap dinamika ekonomi global dan nasional serta komitmen untuk melindungi konsumen dan investor.
Namun keberlanjutan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan ini perlu terus dijaga agar sektor jasa keuangan dapat terus berkembang dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.